bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkat limpahan kasih-Nya kita dapat berkumpul pagi ini dalam situasi yang sehat, dalam situasi yang mudah-mudahan selalu gembira dalam acara konferensi pers. Kita tahu bahwa merespon pemberitaan hangat yang sedang berkembang di ruang publik saat ini terkait dengan dugaan pelanggaran dan disiplin oleh tenaga medis. Oleh karena itu hari ini saya Wiwit dari Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, RSUP Hasan Sadikin, Universitas Padjadjaran, melaksanakan konferensi pers dengan tema pembenahan PPDS, RSUP Hasan Sadikin dan juga Universitas Padjadjaran. Dan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dengan upaya perbaikan kolaboratif dalam tata kelola pembinaan dan pengawasan PPDS. Dan saat ini sudah hadir di samping saya dalam daring ada Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, kemudian Mendistek Saintek ada Prof. Brian, kemudian ada Dirjen Dikti Saintek Prof. Ahmad Najib, dan yang hadir saat ini di luring adalah Ibu Irjen Kemenkes Ibu Murti Utami, kemudian Dirjen Keslan Dr. Ashar Jaya, Dirjen SDMK Ibu Yuli, SKM Bidang DSO Dr. Kirana mungkin ada di daring, kemudian Karokom Bapak Aji Muhawarman, Dirut RSHF Dr. Rahim Dinata Marsidi, Irjen Dikten Saintek Dr. Katarina Mulyana, Dirjen Diktek Sains tadi di daring, kemudian Rektor Unpad Profesor Arif, dan Inspektorat Investigasi Bapak Albertus Agus. Baik, untuk yang pertama, kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Silakan Bapak. Saat ini Pak Budi kita dengarkan melalui daring ya teman-teman. Ya pemirsa, konferensi pers yang diadakan di Gedung Kemenkes RI dengan tema pembenahan PPDS Unpad dengan RSHS Bandung Jawa Barat telah dimulai, di mana dalam konferensi pers ini ada sejumlah narasumber yang hadir secara daring maupun luring. Di antaranya ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian yang hadir secara luring ada beberapa jajaran dari Kementerian Kesehatan. Ada juga perwakilan dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian ada juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan juga dari Rektor Universitas Padjadjaran. Dan saat ini kita menantikan keterangan yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, yang akan bergabung secara daring dalam konferensi pers pagi hari ini. Ya, sebelumnya pemirsa, kasus pemerkosaan anak pasien di RSHS Bandung ini mencuat ke masyarakat dan kita saksikan pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Budi. Di sini pagi, ya di sini pagi hari. Ya? Bisa Bapak jelas? Jelas, monggo dipersilakan Bapak dimulai. Oh. Terima kasih Pak Brian, Pak Mendikti Saintek yang sudah hadir, teman-teman dari
teman-teman dari Universitas Padjadjaran, juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari Kemendikti Saintek, dan juga dari Kemenkes. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini, saya dan Pak Brian ingin menyampaikan penjelasan mengenai perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Berdasarkan kejadian-kejadian yang berulang terjadi mulai dari Semarang, Bandung, Jakarta, Manado, dan Medan terkait dengan para peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hal-hal yang terjadi terus-menerus ini benar-benar sangat memprihatinkan dan kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada bagi peserta didik, tapi juga terutama bagi masyarakat semua. Untuk itu, kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis, dan konkret bagi pendidikan program dokter spesialis ini. Nah, beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rektor dan Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tapi saya sebagai Menteri menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan kita ya, pemerintah, agar kualitas dan juga bukan hanya keterampilan, tapi budaya dari para peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis, itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis. Sehingga dengan demikian, kita bisa mengetahui kondisi kejiwaannya dari bersangkutan untuk bisa melakukan pendidikan ini dan nantinya akan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baik. Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi yang preferensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini. Kami juga ingin memastikan bahwa afirmasi bagi putra-putri daerah yang masih kekurangan dokter spesialis kita lakukan. Karena kita sudah hampir 80 tahun mereka, distribusi dokter spesialis ini selalu bermasalah. Karena memang kebanyakan yang masuk adalah bukan yang berasal dari tempat-tempat yang akan perlu diisi. Sehingga perlu sekali afirmasi bagi putra-putri daerah untuk mengisi formasi dokter-dokter spesialis yang banyak sekali kosong di kota-kota di luar Jawa. Yang kita ingin dipastikan, saya titip yang ketiga, adalah kami banyak mendengar bahwa pendidikan dokter spesialis yang dilakukan di rumah sakit itu tidak dilakukan langsung oleh konsulennya, tidak dilakukan langsung oleh gurunya, tapi dilakukan oleh seniornya, oleh kakak kelasnya. Sehingga ini tidak benar-benar memberikan kualitas yang kita inginkan, dan baik dari sisi keterampilannya maupun dari budaya kerja. Di negara-negara lain di seluruh dunia, pendidikan dokter spesialis ini dilakukan oleh konsulennya. Dan ini yang kita lihat perlu perbaikan, dan itu harus disertai juga dengan logbook yang digital yang menggambarkan bahwa benar-benar konsulennya lah yang mengajar para dokter-dokter muda ini. Bukan senior, bukan chiefnya ya, yang saya dengar banyak sekali yang ngajar ini malah bukan konsulennya tetapi senior.
Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih dini. Terkait dengan pelayanan di rumah sakit, saya juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta didik ini dilakukan tanpa kecuali. Kami mendengar bahwa para peserta didik dokter spesialis ini dipaksa bekerja luar biasa. Banyak yang bilang katanya ini untuk latihan mental, tapi menurut saya terlalu berlebihan. Aturan-aturan mengenai jam kerja bagi peserta didik itu sudah ada dan seluruh dunia juga standar. Saya minta bahwa ini benar-benar dipatuhi. Kalau pun mereka harus bekerja overtime di satu hari, berikutnya harus libur. Karena beban yang kerja yang sangat tinggi kalau dilakukan terus-menerus akan sangat menekan kondisi psikologis peserta didik. Saya minta seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan yang melakukan pendidikan dokter spesialis ini secara disiplin mematuhi jam kerja dari para peserta didik. Kemudian yang kelima untuk pelayanan yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kemenkes adalah jaminan keamanan dan pengawasan bagi peserta didik. Saya sering sekali mendengar bahwa para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ada hubungan dengan mereka, ya, atau bukan merupakan tugas mereka. Mereka harus dorong-dorong tempat tidur pasien, mereka harus bekerja disuruh-suruh sebagai kurir yang membawa bukti pemeriksaan lab atau request pemeriksaan lab, pengambilan obat, itu bukan tugas mereka. Itu sudah ada orang lain yang bertugas di rumah sakit pendidikan. Ya, jadi harus diawasi oleh para direktur utama pendidikan bahwa mereka benar-benar bekerja sebagai dokter yang belajar kompetensi yang lebih tinggi. Bukan digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak esensial. Kemudian saya juga ingin memastikan yang ketujuh bahwa harus ada forum rutin di mana kita bisa bertemu dengan mereka, para dokter spesialis ini. Saya juga akan memberikan komitmen waktu saya untuk bertemu dengan mereka agar well-being mereka, kesehatan raga dan fisiknya dan juga mentalnya itu kita monitor. Kalau ada masalah-masalah kita bisa deteksi dini. Jadi saya minta semua dirut rumah sakit Kementerian Kesehatan itu harus rutin bertemu, turun langsung bertemu dengan mereka, melihat bagaimana kondisi mereka dan segera melakukan intervensi kalau memang ada potensi masalah-masalah yang ada. Kemudian yang terakhir yang saya minta juga adalah tekanan dari pendapatan itu selalu saya dengar. Jadi para dokter spesialis ini umumnya sudah berkeluarga. Mereka juga sudah bekerja. Ya. Sekarang mereka harus mengikuti program pendidikan dokter spesialis, tidak mendapatkan pendapatan, sehingga tekanan finansialnya besar sekali. Ya. Belum lagi mereka harus membayar. Nah ini yang nanti saya dengan Pak Trian rencananya kita mau menata ulang bagaimana pendidikan dokter spesialis ini bisa kita lakukan sama standarnya dengan pendidikan dokter spesialis di luar negeri ya. Di mana mereka sebenarnya bukan harus mengeluarkan uang ya. Mereka malah mendapatkan uang untuk mendalami profesi mereka, Nah, langkah konkret yang saya ingin segera lakukan, saya sudah minta kepada Dirjen Tenaga Kesehatan agar para peserta pendidikan dokter spesialis ini
kita kasih SIP sebagai dokter umum agar mereka bisa bekerja praktek sebagai dokter umum dan bisa mendapatkan pendapatan juga sebagai dokter umum, ya. Baik di rumah sakit pendidikan atau juga di luar jam mereka melakukan pendidikan. Itu sebabnya kenapa jam kerja sebagai PPDS harus diatur agar mereka bisa melakukan pekerjaan dokter umum di rumah sakit pendidikan dengan SIP, bukan hanya sebagai PPDS, tapi SIP sebagai dokter umum agar bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga diharapkan dengan demikian, tekanan finansial yang luar biasa besar yang dialami oleh para peserta PPDS ini bisa kita kurangi. Saya harapkan bahwa langkah-langkah konkret ini bisa kita lakukan cepat dan terus kita monitor pelaksanaannya agar itu tadi, ya, masalah yang serius, sistematis di pendidikan, program pendidikan dokter spesialis ini bisa kita atasi bersama-sama. Nanti kami akan minta teman-teman dari Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Universitas FK Unpad untuk bisa menjelaskan perbaikan-perbaikan di sisi mereka. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, saya harapkan bisa berlaku secara nasional di semua rumah sakit pendidikan Kementerian Kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menkes. Selanjutnya izin Pak Menkes, kita akan bergabung dulu dengan Bapak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Prof. Brian. Monggo silahkan Prof. Terima kasih, suara saya bisa didengar ya? Bisa Prof, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Direktur Utama RSUD Dr. Hasan Sadikin, jajaran Kemendikti-Saintek, serta Rektor Universitas Pajajaran. Tentunya juga kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir mengikuti baik secara daring maupun luring acara ini. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas terjadinya kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa PPDS Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin. Peristiwa ini tentu mencederai rasa keadilan, martabat kemanusiaan, dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan kedokteran serta rumah sakit sebagai tempat belajar dan memberikan pelayanan. Mewakili pemerintah Republik Indonesia, kami bersama-sama dengan Bapak Menteri Kesehatan tadi tentu menyatakan sikap tegas, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, lebih dalam ruang pendidikan dan layanan kesehatan. Kekerasan apapun bentuknya, tentu kita harus tindak tegas, baik secara akademik, secara administratif, maupun secara hukum. Kita tidak boleh memandang kasus ini sebagai peristiwa individual semata. Tadi Pak Menkes juga sudah menyampaikan beberapa kasus-kasus lainnya, melainkan juga tentu sebagai alarm atas perlunya evaluasi dalam sistem pendidikan profesi kedokteran kita. Selanjutnya kami tentu mengapresiasi langkah cepat Universitas Pajajaran, Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta seluruh jajarannya yang dalam waktu kurang dari 24 jam sejak kejadian dilaporkan, pelaku langsung dinonaktifkan dari seluruh kegiatan akademik dan klinik. Investigasi internal segera juga dilakukan dan pelaku sudah mengakui perbuatannya. Dalam waktu 1 bulan juga Pak Rektor sudah mengeluarkan keputusan pemutusan hubungan studi secara permanen. Selain itu kami juga mendapatkan laporan bahwa Unpad telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan PPDS termasuk seleksi masuk, proses pembelajaran, dan pendampingan. Tentu tadi poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan kami sangat setuju. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di dalam program profesi dokter maupun program-program pendidikan lainnya sudah selayaknya kita tinggalkan. Marilah kita menuju program pendidikan yang lebih bermartabat sehingga
hasil pendidikan dalam bentuk dokter spesialis itu juga akan jauh lebih baik. Kemdikti-Saintek telah dan terus berkoordinasi erat dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan penanganan kasus ini dan dampaknya secara menyeluruh. Kami juga sedang menyusun beberapa langkah preventif agar kasus serupa tidak terulang, mahasiswa lain tidak menjadi korban sistem ini, dan layanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu. Kami juga bisa menyampaikan bahwa Kemdikti-Saintek bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk komite bersama untuk menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Beberapa hal tadi poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan juga diharapkan bisa dipastikan terjadi perubahan, terjadi perbaikan, sehingga sistem pendidikan profesi dokter spesialis itu dapat berjalan dengan seharusnya. Saya menyerukan kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi, terutama yang memiliki fakultas kesehatan, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, pendidikan klinik dan masyarakat untuk bersama-sama marilah kita membenahi sistem yang ada, menjadikan ruang pendidikan termasuk sistem yang ada di rumah sakit sebagai tempat yang aman dan bermartabat. Kemudian juga marilah kita lahirkan dokter-dokter yang tidak hanya cerdas, tidak hanya memiliki kualifikasi yang baik, tetapi juga berintegritas dan bermartabat serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kami sekali lagi sepakat dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, sehingga semua itu dapat berbaiki. Kita ingin menghasilkan dokter-dokter yang bermartabat, yang dengan itu mereka dapat mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara secara jauh lebih baik. Sebagai penutup, kami sampaikan bahwa ini bukanlah semata-mata masalah satu institusi, satu mahasiswa, atau satu rumah sakit, apalagi beberapa kasus sebelumnya juga telah terjadi. Ini adalah ujian bagi kita, bagi sistem kita, dan tugas kita bersama adalah memastikan sistem ini dapat diperbaiki menjadi ke arah yang seharusnya. Pemerintah akan terus bergerak, pemerintah akan terus bertindak, kami dari Kemdikti-Saintek bersama-sama dengan Kemkes, dan jika diperlukan nanti tentunya dengan institusi lainnya, kita akan bekerja tanpa ada kompromi. Untuk hal ini, dunia pendidikan kita harus bersih dari kekerasan. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Brian. Teman-teman media sekalian, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dirut RSHS dan juga dari UNPAD, atau mau langsung pertanyaan? Langsung pertanyaan. Jadi mungkin nanti setara teknisnya ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Universitas Padjadjaran, ya. Jadi mohon izin Pak Menkes dan juga Prof. Brian, kita akan langsung pada diskusi yang menghantarkan teman-teman untuk bertanya, bisa kepada Pak Menteri, bisa kepada Pak Prof. Brian, bisa kepada Bapak dan Ibu yang ada di depan sini dari RSHS juga UNPAD, supaya mempercepat dan juga lebih keingintahuan teman-teman bisa tersalurkan. Saya buka diskusi pertama, 3 pertanyaan, tolong acungkan jari atau acungkan tangan, dari siapa, kemudian akan bertanya kepada siapa. Monggo. Ya, selamat pagi. Izin, saya Nafila dari Detikkom. Ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama terkait pengawasan. Ini ditujukan mungkin untuk Pak Aco atau mungkin bisa untuk Pak Menkes nanti. Tadi kan sebetulnya perbaikannya adalah kebanyakan di pendidikan begitu, di PPDS. Nah, tapi pelanggaran yang kemarin terjadi kan juga di rumah sakit. Nah, apakah mungkin nanti ke depan ada evaluasi atau perbaikan sistem secara nasional untuk pengawasan sendiri di rumah sakit untuk mencegah kembali terjadinya kasus tersebut. Nah, yang kedua mungkin untuk Dr. Muti ya, ini apakah ada catatan laporan selama ini gitu ke kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Kemenkes, dan bagaimana trennya setiap tahun, karena ini kan akhirnya juga menjadi momentum untuk lebih banyak aduan begitu ya, kasus dari catatan RSHS ini. Nah, itu kalau memang pun ada catatannya, berapa persen yang kemudian sudah berhasil ditindaklanjut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang berikutnya,
Linda, Jawa Pos, monggo. Saya buka 3 dulu ya pertama. Selamat pagi, saya Linda dari Koran Jawa Pos. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama, Pak Menkes tadi menyatakan bahwa adanya harapan untuk mengubah nantinya konsulen yang mengajar langsung PPDS seperti itu. Nah, mereka juga konsulen ini juga ada beban praktik dan sebagainya. Ke depan akan seperti apa model perubahan mengajarnya dan kenapa selama ini tidak bisa berjalan seperti itu? Kenapa harus chiefnya yang mengajar? Mungkin dari Bapak Rektor mungkin nanti bisa menjelaskan. Yang kedua, terkait dengan tes kejiwaan itu tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab Kemenkes ataukah Ristek Diki? Yang ketiga, saya tujukan kepada Direktur RSHS terkait pengawasan obat Bapak. Nah, kemarin kan ditemukan ada 5 jenis obat yang disebutkan oleh kepolisian bahwa dokter PAP ini membawa obat tersebut. Meskipun beliau kepolisian menegaskan bahwa itu diambil dari luar. Sebenarnya seperti apa sih pengawasan obat di RSHS? Karena semalam saya kontak dengan Badan POM bahwa ada evaluasi internal untuk RSHS terkait pengawasan obat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi dari sebelah belakang. Silakan Pak. Izin Ibu, Teguh dari Anyus Media Group. Izin menanyakan mengenai jam prakteknya PPDS, itu yang katanya konon sampai 80 jam per minggu. Kalau nggak salah 80 jam per minggu. Nah ini akan dibatasi seperti apa? Tadi Pak Menkes juga sudah menyatakan akan dibatasi jamnya PPDS itu nanti akan jadi berapa per minggunya. Terus yang kedua mengenai tes kejiwaan itu tadi, kalau kata ID mengenai tes kejiwaan ini maupun akan dilakukan sebulan sekali, tapi kalau ini kan kasuistik ya, jadi akan seperti apa nanti penggambarannya dari mengenai tes kejiwaan para dokter ini. Dan apakah tes kejiwaan para dokter ini hanya khusus untuk PPDS atau nanti juga yang di rumah sakit yang sudah mereka praktik? Terima kasih. Baik, teman-teman, karena banyak pertanyaan kepada RSHS juga UNPAD, saya akan memberikan waktu 5 menit kepada RSHS dan juga UNPAD untuk memberikan paparan seperlunya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, supaya nanti ada pertanyaan yang sudah bisa terjawab dalam paparan, ada juga pertanyaan yang akan terjawab dari bincang-bincang ini. Monggo silakan yang pertama kepada Dirut RSHS. Waktunya 5 menit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang banyak sekali bertanya adalah tentu tentang pengawasan obat di rumah sakit. Kami di rumah sakit punya yang namanya standar operasional prosedur mengenai farmasi sesuai dengan akreditasi yang ditentukan oleh baik dari KAS maupun GCI. Jadi selama ini kami alhamdulillah pengawasan berjalan dengan baik sampai terjadinya kejadian ini. Nah ini mungkin karena ini tindakan kriminal murni, jadi yang bersangkutan ini di luar pengawasan kami ya. Nah contohnya, jadi setelah kami telusuri, jelas kalau kami itu, kalau namanya narkoba itu sampai pemegang kuncinya pun ada 2 orang, tidak sendirian untuk kalau membuka obat narkotika. Dan itu jelas berapa keluar kembali sekian. Nah, yang dilakukan oleh oknum ini adalah dia mengambil sisa-sisa dari yang sudah dimasukkan ke pasien. Misalnya ada dari 2 ampul ada sisa setengah cc atau cc diambil. Jadi dia punya sendiri akhirnya. Nah ini yang kami tidak bisa ini. Jadi kalau kami mengeluarkan 2, kembalinya harus 2. Nah ini jelas sekali bahwa SOP yang sudah ada di kami itu mengenai narkoba ini sangat-sangat sekali ketat, dan itu selama ini kami lakukan sesuai dengan apa yang sudah disetujui atau sesuai dengan standar operasional yang dikeluarkan oleh KARS maupun GCI. Nah mungkin kalau mengenai kami, kejadiannya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kami pada tanggal 17 Maret, yaitu ada pasien yang datang ke rumah sakit akan dilakukan operasi dan yang bersangkutan perlu darah. Nah, ini
pasien ini punya anak, jadi diminta untuk diberitahu akan ada darah untuk ayahnya. Kemudian sekitar jam 1 ada residen, ya ini yang oknum ini, yang kemudian mendekati atau mendekati ya, bahwa yang bersangkutan akan dibantu untuk diambilkan darah. Nah, ini di kami itu sebetulnya kalau darah itu memang kalau di bank darah kami ada, kami itu biasanya ngambil dari bank darah kami. Ya, dan untuk nanti kalau misalnya kosong, kami biasanya meminta yang bersangkutan atau keluarganya untuk bisa diambil darahnya. Nah, ini mungkin yang oknum ini yang membujuk supaya atau mungkin ya mengatakan bahwa dokter akan membantu membawakan atau mengambil darahnya. Sebetulnya ini kalau dilihat dari cara dia membujuk memang sudah direncanakan. Nah, dia dibawa ke ruangan yang memang ruangan itu tidak difungsikan karena sedang dalam perbaikan. Jadi jelas dia bisa membawa sampai ke sana. Ini yang kemudian pada tanggal 18 jam 1 ya, kemudian jam 1 malam diduga yang bersangkutan ini melakukan kekerasan secara seksual yang sebelumnya memang dibius dulu, dan obatnya yang tadi dia punya sendiri obatnya. Untuk itu memang kalau PPDS anestesi memang bekerjanya kan dengan obat bius ya, karena mereka konsulnya pun dengan melakukan tindakan operasi tentu dengan memberikan obat bius. Kemudian kami dari tim kami tahu, kemudian dilakukan pelaporan dan untuk itu pun dilakukan visum, dan mungkin yang lainnya sudah pernah dilakukan press release waktu dengan kepolisian. Demikian. Terima kasih Pak Dirut. Kemudian monggo kami persilahkan kepada Rektor Unpad, Prof. Arief. Baik, terima kasih Bu. Tadi pertama mengenai bagaimana pengajaran langsung oleh spesialis. Perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya secara standar memang pendidikan harus dijalankan oleh seorang dosen. Jadi tidak boleh oleh peserta didik lain. Jadi ini ada penyimpangan dari standar yang sudah ditentukan oleh kementerian mengenai proses pendidikan. Lalu kenapa terjadi selama ini tidak oleh spesialisnya? Tapi sampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan tadi, memang kebanyakan dokter ini sibuk pergi kemana-mana, dan alhamdulillah sekarang Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan aturan sehingga semua dokter harus berada di tempat pada saat melakukan pelayanan yang notabene adalah melakukan pendidikan. Karena tadi ditanyakan juga bagaimana sebetulnya seorang dokter bisa melakukan pelayanan sekaligus pendidikan. Karena spesialis pada saat dia memberikan pelayanan, pada saat itulah dia memberikan pengajaran. Jadi langsung memberikan pengajaran pada pendidikan. Nah, harapannya ke depan ini tentu tidak ada lagi nanti kami akan melakukan pengawasan secara ketat. Jadi kami akan melakukan logbook online mungkin dengan real time, sehingga nanti apabila dilakukan suatu proses pembelajaran maka para konsulen itulah yang harus memberikan pengajaran dan harus laporkan pada sistem, sehingga kami akan tahu kalau ada tetap diajari oleh senior-seniornya. Lalu mengenai tadi bagaimana tes kejiwaan, ini kami sedang berbicara dengan Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan tim dari Fakultas Psikologi, Fakultas Neurologi, dan semuanya ada di Fakultas Kedokteran untuk mencari model yang terbaik. Karena apapun itu ditengarai mungkin kadang-kadang masih tetap ada kemungkinan untuk lolos. Sehingga kami akan cari bagaimana model terbaik dan akan dilakukan secara berkala. Dan ini untuk memastikan tidak ada lagi nanti perubahan perilaku pada saat sudah masuk, atau adanya orang-orang yang memang tidak memiliki atau memiliki kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik untuk masuk ke pendidikan spesialis yang berpotensi menyebabkan hal-hal seperti tadi kita khawatirkan. Mengenai 80 jam per minggu, ini sudah kami putuskan dan disepakati juga, dan dalam peraturan kementerian juga dinyatakan mengenai pendidikan spesialis. Tidak berarti bahwa pendidikan PPDS tidak boleh jaga malam, tetapi apabila sudah jaga malam maka besoknya harus istirahat, harus tidur untuk kembali sehat, kembali rehat. Setelah rehat dan juga bertemu keluarga itu penting untuk kejiwaan mereka dan kembali mereka dapat bekerja secara baik. Nah, kemarin ini karena terlalu capek mungkin dan seterusnya, jadi kebanyakan
mungkin ada human error pada saat, bukan kasus yang kemarin ya, tapi kasus yang lain ada human error dan sebagainya karena mungkin terlalu capek dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ada pembatasan jam kerja, pengawasan lebih ketat, kurikulum yang lebih baik, sistem seleksi yang lebih baik. Saya pikir nanti mudah-mudahan hal-hal yang seperti kemarin dapat kita cegah sampai minimal sekali, kalau biasa sampai 0. Terima kasih mungkin. Terima kasih Prof. Teguh. Pak Menkes, ada beberapa pertanyaan kepada Bapak, yaitu dari Detik terkait dengan pengawasan di rumah sakit. Apakah Kemenkes akan ada evaluasi, kemudian juga tentang tes psikologis itu punyanya Kemenkes atau Kemendikristi. Kemudian juga tadi tentang disiplin jam kerja. Monggo Pak Menkes. Ya. Jadi yang pertama tadi Nabila ya dari Detikcom bertanya mengenai pengawasan di rumah sakit. Kami lihat memang harus ada perbaikan yang serius di rumah sakit pendidikan. Bagaimana secara keseluruhan si peserta didik program dokter spesialis ini itu harus selalu bekerja atau belajar diawasi oleh gurunya. Jadi tidak boleh dia dilepas begitu saja. Nanti kami akan perketat karena itu tadi yang disampaikan Pak Rektor. Kami sering dengar tuh bahwa konsulennya tidak mengajar mereka, yang ngajar malah seniornya. Itu serius itu dan itu harus perbaiki. Khusus untuk anestesi, karena ini kejadian di Semarang dan kejadian di Bandung, kita lihat begitu prodinya kita tunda, itu rame malah program layanan anestesia, bukan pendidikan anestesia. Jadi begitu kita hentikan PPDS anestesi untuk hadir di rumah sakit Kemenkes, ketahuan ternyata bahwa banyak dokter anestesi yang tidak bekerja di rumah sakit. Saya mulai mengamati bahwa ternyata yang melakukan pekerjaan anestesi di rumah sakit di ruang bedah adalah PPDS-nya. Dan ini bukan hanya buruk untuk pendidikan, ini sangat buruk untuk patient safety. Dan ini kejadian ini terjadi. Ya, jadi saya serius akan memperbaiki cara kerja dokter-dokter anestesi bahwa di seluruh dunia demi patient safety, sejak pasien masuk ruang operasi sampai keluar, itu dokter anestesia harus selalu ada di situ. Ya, karena kalau terjadi apa-apa, pasiennya bisa celaka. Di Indonesia ternyata prakteknya banyak yang keluar, begitu sudah tidur langsung keluar itu dokter anestesia. Jadi praktek-praktek seperti ini berbahaya sekali dan tidak mengikuti standar dunia untuk best practices. Ini ketahuan pada saat kita bekukan sementara itu prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi dan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan saya dengar ini terjadi hampir di seluruh rumah sakit pendidikan. Jadi yang mengerjakan pekerjaan konsulen dokter anestesi adalah PPDS-nya, adalah muridnya. Jadi sangat berbahaya. Jadi saya akan sangat serius memperbaiki pengawasan baik dari kerja, dan jangan sampai si dokter PPDS ini bekerja secara berlebihan dan dia tidak dibayar. Yang dibayar tetap dokter anestesinya, tapi yang kerja itu PPDS-nya. Jadi praktek-praktek seperti ini nanti akan secara keras kita perbaiki agar dokter anestesinya lah yang harusnya bekerja, PPDS-nya melihat dia bekerja, atau kalau pun PPDS-nya diberikan kesempatan hands-on, harus ada dokter anestesinya di sana. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena ini sangat berbahaya bagi patient safety. Itu contoh-contoh pengawasan yang akan kita lakukan secara serius menjawab pertanyaan Nabila tadinya. Dan jawab pertanyaan Linda dari Jawa Pos. Pak, itu konsulen nanti gimana? Kan sibuk dia sambil bekerja, kok masih ngajar? Memang tugasnya atau pendidikan dokter spesialis ini pendidikan profesi ya, pendidikan keterampilan. Jadi memang si peserta didik itu harus melihat dokternya atau konsulennya itu bekerja seperti apa. Jadi pertama mereka harus melihat. Tahap kedua, mereka harus melakukan tapi didampingi oleh seniornya atau bukan senior, oleh konsulennya dan dibantu oleh
konselernya. Tahap ketiga baru mereka melakukan sendiri. Tapi tetap diawasi oleh gurunya, oleh konsulennya. Nah, jadi bahwa konsulennya akan nanti habis waktu untuk mengajar, tidak demikian. Karena konsulennya atau gurunya itu mengajarnya sambil bekerja. Ini mengajarnya bukan seperti mengajar di kelas, kemudian dia nulis, papa tulis, tidak. Dia mengajar sambil bekerja. Justru kalau konsulennya tidak bekerja, dia tidak mengajar. Atau gurunya tidak bekerja, dia tidak mengajar. Karena pendidikan profesi ini, benar-benar si muridnya harus magang, ya, harus praktek bersama dengan konsulennya, dengan gurunya. Itu sebabnya pertanyaan bahwa konsulennya atau gurunya nanti kalau sibuk mengajar tidak bisa bekerja, jadi tidak relevan. Ini berbeda dengan pendidikan akademis. Ini adalah pendidikan profesi di mana konsulen atau gurunya itu mengajarnya dengan bekerja, memberikan contoh pekerjaannya seperti apa. Linda juga tadi nanya mengenai uji psikologis. Kita tanyakan sajalah ke ahlinya. Kita sudah tanya ke kolegium psikiatri, ya, kedokteran jiwa, dan sudah mendapatkan jawaban dari mereka. Ujiannya seperti apa? Ya, banyak pihak yang tidak ingin dilakukan. Ya, ini kejadiannya karena itu, karena tidak pernah dilakukan. Ini ketutup-tutupi, kondisi mental PPDS tidak diketahui, akibatnya meledak seperti ini. Ya, kasihan juga para PPDS ini. Itu sebabnya ujian psikologis ini akan kita lakukan bersama-sama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Instrumennya seperti apa, ya kita tanya aja ahlinya. Saya sudah bicara dengan kolegium dari spesialis jiwa dan psikiatri, mereka ada toolsnya. Itu di luar negeri pun sudah standar. Jadi kalau Pak ini nggak ada ujiannya, nggak efisien, nggak efektif, ini ada kok di luar negeri. Pendidikan dokter spesialis ini kan sudah puluhan tahun ada. Jadi kita ambil best practice-nya dari mereka dan itu di endorse, ya, divalidasi oleh ahli-ahli dari kedokteran jiwa. Tadi Teguh nanya dari iNews mengenai jam praktek PPDS. Itu 80 jam itu maksimal, ya teman-teman. Kalau dibagi 7 itu artinya 11 jam per hari. Itu yang kerjanya 11 jam per hari itu mungkin Pak Brian dan saya saja. Yang lainnya kan biasanya kerjanya 8 jam per hari. Ini 11 jam per hari, ya. Jadi ini sudah banyak sekali waktunya mereka. Jadi ini tidak boleh dilebihi. Dan kalau bukan berarti satu hari 11 jam, kalau mereka jaga dan ada kasus emergency boleh naik sampai 14 jam atau 15 jam, tetapi besoknya harus segera dikurangi. Itu juga praktek-praktek standar yang di luar negeri dilakukan seperti itu. Sehingga dengan demikian keletihan mentalnya para dokter ini bisa dijaga, ya. Karena kan pendidikan ini bukan hanya pendidikan fisik, ya, tapi ada juga pendidikan akal, pendidikan hati, dan pendidikan jiwa. Jadi saya berharap kasta-kasta pendidikan yang diberikan ke dokter spesialis ini bukan hanya pendidikan keterampilan fisik, bukan pendidikan kepintaran akalnya dia, tapi pendidikan juga integritas tadi yang Pak Brian sampaikan dari hatinya, dan juga paling penting adalah pendidikan para dokter-dokter ini harus tahu mana yang benar, mana yang salah, yaitu pendidikan jiwa. Jadi kombinasi pendidikan di tataran fisik, di tataran akal, di tataran hati, dan tataran jiwa ini keempatnya harus dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Monggo berkenan Prof. Brian, bisa ditambahkan dari Pak Budi? Dari saya tidak ada, cukup tadi semua sudah dijelaskan. Dan tidak ada khusus juga ke kami. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Sekarang kembali ke ada pertanyaan untuk Pak Aco. Silakan Pak Aco. Baik, terima kasih. Tadi ada Bu Nafilah. Saya akan coba. Pertama, sekali lagi bahwa kalau kita lihat kejadian ini di RSAS, maka kejadian ini terjadi di ruangan yang kosong. Oleh sebab itu, maka harus ada perbaikan SOP terkait dengan keberadaan ruang kosong yang ada di rumah sakit. Nah, kami akan mengeluarkan SOP baru bahwa semua ruangan kosong, Pak Direktur, itu harus tersegel dan terkunci. Tidak boleh bisa dimasuki oleh orang siapapun kalau dia kosong. Dia harus tersegel dan terkunci, Pak Direktur. Semua ruang kosong, dan ini akan kami berlakukan sebagai standar di seluruh rumah sakit. Terus selanjutnya terkait dengan keberadaan residen ataupun koas yang dalam tanda kutip membawa obat-obatan. Walaupun ada indikasi obat-obatan dari luar,
tapi ini akan menjadi perhatian kami. Dan kami akan mengeluarkan standar bahwa presiden dan koas tuh nggak boleh lagi tuh keluar ruangan bawa-bawa spesimen, bawa-bawa lab segala macam, warawiri dan sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, itu bukan tugas seorang residen, bukan tugas seorang koas, dan itu ada petugas kesehatan yang lainnya. Dan kami akan menerapkan ini sebagai standar. Dan kemudian yang tadi disampaikan Pak Menteri bahwa angka 80 jam itu betul sekali Bapak Ibu semua, bahwa itu adalah angka yang maksimal, tidak boleh dilampaui, tapi bukan berarti harus 80 jam gitu ya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa kalau kita sebagai orang normal, itu kita orang dewasa itu kalau membutuhkan istirahat sehari itu antara 5 sampai 6 jam butuh tidur, kan betul? Ya, kalau misalnya dia istirahatnya bagus itu 8 jam sehari. Kan gitu ya. Nah, angka daripada 80 jam itu masih dimungkinkan seseorang untuk mendapat istirahat yang cukup sehingga patient safety terpenuhi. Namun demikian, kami ingatkan sekali lagi, kami sebenarnya ketika menetapkan 80 jam ini terjadi perdebatan argu yang cukup tinggi. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah bekerja 8 jam, kemudian ini pendidikan ya, ada kasus bagus gitu ya. Ada kasus operasi bagus gitu ya. Bisa saja seorang residen atau seorang koas dipanggil untuk melihat kasus tersebut. Dan ini akan mempercepat proses pendidikan gitu ya. Namun kami batasi jangan lebih dari 80 jam seminggu. Dan angka 80 jam ini masih dimungkinkan seseorang untuk dapat beristirahat dengan baik dan tidak mengganggu patient safety. Sekali lagi 80 jam ini adalah maksimal ya, bukan harus setiap hari atau setiap minggu 80 jam seminggu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Aco. Monggo Ibu Murti tentang terkait dengan kasus. Baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaannya dari Detikcom, Mbak Nabila. Jadi kami di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sejak tahun lalu sudah membuka akses layanan pelaporan perundungan ya, dan sampai 30 Maret kemarin kami sudah mendapatkan laporan sebanyak 2.621 yang masuk dalam kategori perundungan itu sebanyak 620 laporan. Tadi ditanya spesifik oleh Mbak Nabila, apakah ada pelaporan kekerasan seksual dalam hal ini pemerkosaan? Secara spesifik pemerkosaan tidak ada, tapi memang ada pelaporan pelecehan seksual dari peserta PPDS. Itu ada 3 laporan yang sudah masuk dan sudah kita tindak lanjuti. Nah, saya coba kembali lagi terhadap data 620 perundungan. Dari 620 laporan perundungan yang masuk, yang lokusnya atau tempat perundungannya berada di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, itu ada 363 ya, 363 laporan. Dan untuk di luar Rumah Sakit Vertikal itu ada 257. Nah, 257 ini biasanya saya berkolaborasi dengan Ibu Irjen Kemendikti, Saintek, untuk lokus-lokusnya di mana, dan beliaulah yang nanti akan berkoordinasi dengan teman-teman dari FK. Ya. Nah, dari laporan yang sudah kita tindak lanjuti, teman-teman sekalian, memang ada 3 rekomendasi yang kita mintakan untuk dihentikan prodinya. Yaitu ada 3, yaitu ada di rumah, pertama adalah prodi anestesi di Rumah Sakit Karyadi, ya, sampai saat ini belum kita buka, ya. Kedua, terjadi di Rumah Sakit Kandau dan Universitas Samratulangi, itu di prodi penyakit dalam. Dan yang terakhir ini kecepatan dari responsif dari Pak Dirjen menutup sementara gitu ya Pak Dirjen ya, untuk prodi anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin bersama UNPAD.
Jadi ada 3 yang kita freeze dan sampai saat ini kita tetap evaluasi. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita mendengarkan Pak Dirut, RSHS, Pak Rektor ya, apa yang mereka akan lakukan. Dan ini mereka sudah tuangkan di dalam action plan perbaikan mereka. Nah, action plan ini akan kami monitoring, akan kami evaluasi bersama dengan Ibu Katarina sebelah saya, Ibu Irjen Kemendikti Saintek, dan nanti ini menjadi bagian dari rekomendasi untuk pembukaan prodi, gitu. Karena harus kita evaluasi dulu dan kita harus cek betul apakah tidak hanya sebatas komitmen ya yang disampaikan di sini, tetapi fakta-fakta di lapangannya seperti apa, sehingga kita lebih prudent apakah prodi ini pantas dibuka atau tidak gitu ya. Sementara kan kita akan evaluasi. Mungkin dari saya seperti itu Bu Wiwit. Makasih. Baik, terima kasih Bu Murti. Ini sebetulnya ada pertanyaan terakhir dari Mas Teguh, tapi tadi sudah dijawab oleh Pak Menteri. Pak Rektor, saya langsung ke pertanyaan sesi kedua. Tiga penanya. Baik, tadi yang angkat tangan kayaknya yang sebelah sini dulu deh, yang tengah. Iya, yang belakang. Iya, tes Bu, Bapak mohon izin, saya Ayu dari akurat.co mau tanya terkait tes kejiwaan ini kan jadi penekanan aja akan diterapkan untuk seluruh calon PPDS seperti itu ya. Dan untuk dokter-dokter spesialis yang sudah ada, yang sudah praktik dan lain-lain yang jumlahnya juga ribuan, ini tindak lanjutnya seperti apa Pak? Karena ini kan kasusnya kan seperti gunung es ya, yang baru sedikit gitu. Itu aja, makasih Pak. Baik, kemudian depannya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Alia dari Reporter Kumparan. Jadi ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Kemenkes. Pertanyaan pertama ini tadi kan Pak Menkes sempat bilang akan memberikan SIP kepada dokter PPDS untuk diizinkan praktik sebagai dokter umum. Nah, teknisnya itu seperti apa sistemnya nanti? Dan kemudian ini sebenarnya ini terkait tentang STR juga. Jadi dari informasi yang saya dapatkan bahwa tersangka dari dokter bullying yang melakukan bullying terhadap dokter PPDS Risma ini, dia kan STR-nya sudah ditangguhkan, tetapi dia tetap masih bisa melakukan semacam uji sertifikasi pada semester 5, sedangkan di PPDS itu, PPDS anestesi itu kan sampai semester 8. Nah, ini juga kan terkait dengan dokter Priguna, ini kan STR-nya ditangguhkan. Apakah nanti dia diberikan semacam kayak maksudnya izin untuk melakukan uji praktik atau bagaimana terkait sistem STR ini? Terima kasih. Satu lagi, silakan. Saya kasih satu lagi berarti 4 ya. Monggo. Baik, terima kasih. Saya Dinda dari Tempo. Ingin tanya ke Pak Menkes, ini kan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu lumayan banyak belakangan ini ya bermunculan, nggak hanya di PPDS RSHS Bandung, tapi juga belakangan dokter Objin di Garut, terus juga belakangan ada di Malang juga terjadi gitu. Mungkin dari Kemenkes sendiri apakah akan membuat regulasi khusus gitu? Kemarin Komnas Perempuan sempat membuat rekomendasi untuk membuat regulasi kawasan bebas kekerasan seksual di rumah sakit. Nah, itu apakah Kemenkes akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan regulasi itu atau seperti apa? Lalu soal SOP di RSHS sendiri, tadi berdasarkan penjelasan dari Pak Menkes itu kan dokter PPDS itu nggak boleh melakukan tindakan sendiri gitu ya, harus ada yang mendampingi. Nah, itu apakah dokter konsulen yang mendampingi dokter PPDS itu akan dikenai sanksi juga gitu atau seperti apa gitu, karena itu kan salah satu bentuk kelalaian gitu ya. Nah, itu seperti apa tindakannya dari RSHS sendiri dan juga dari Kemenkes seperti apa? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Satu lagi tadi sebelahnya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Oyuki dari Tempo juga menyambung pertanyaannya Dinda terkait banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter. Sebenarnya mekanisme pengawasan yang dilakukan Kemenkes
terhadap praktik kedokteran itu seperti apa sih sejauh ini Pak? Apakah dinilai sudah cukup efektif untuk melindungi pasien dari tindakan asusila? Kemudian sejauh mana sebenarnya pengawasan dinas kesehatan dapat melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan secara nasional, nggak hanya di rumah sakit yang di bawah Kemenkes, apakah juga termasuk melakukan audit medis, dan apakah ada SOP pelayanan pasien yang berlaku secara nasional, seperti misalnya ketika melakukan pelayanan kesehatan itu dokter harus didampingi oleh perawat dan lain semacamnya, terus kemudian terkait keluar masuknya obat, itu apakah ada SOP yang berlaku secara nasional dikeluarkan oleh Kemenkes? Itu saja, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Izin Pak Menkes, semua pertanyaan sepertinya ke Pak Menkes banyaknya, dari Akurat, kemudian Kumparan, dan juga Tempo. Ya, saya akan mulai dengan yang Alia ya dari Kumparan ya. Itu tadi nanya mengenai SIP dokter umum dan SCR di Undip. Memang salah satu masalah kenapa tekanan kejiwaan itu terjadi di PPDS sesudah saya bicara dengan beberapa orang dari mereka langsung adalah karena mereka tidak ada pendapatan. Padahal mereka ini umumnya sudah berkeluarga dan sebelumnya sudah bekerja sebagai dokter umum. Terampil di sistem pendidikan, program pendidikan dokter spesialis sekarang, mereka hanya diberikan SIP sebagai peserta PPDS. Sehingga tidak dikenal di sistem BPJS kalau mereka bekerja untuk bisa mendapatkan pendapatan. Padahal kasihan mereka ini kan untuk menghidupi keluarganya, sehingga akibatnya juga terjadi yang masuk itu orang-orang kaya semua yang bisa masuk pendidikan PPDS, either dia didukung selama pelajaran oleh orang tua mereka, jadi pasti anak orang kaya, atau mereka memang sudah mengumpulkan menabung uang cukup. Nah, cuma ini kan sistem yang tidak sehat karena di luar negeri kan PPDS itu pendidikan profesi ya, jadi dia bisa sambil bekerja, belajar sambil bekerja. Nah itu sebabnya saya sudah minta Dirjen Tenaga Kesehatan untuk bisa menerbitkan lagi SIP tambahan bagi semua peserta PPDS. Yang cuma ini nanti masih dilihat ya gimana pengaturan jam kerjanya. Sehingga pada saat mereka belajar di rumah sakit pendidikan, kan mereka sebenarnya bisa jaga bangsal, bisa jaga IGD, bisa juga menemani konsulen gurunya juga melihat pasien. Beberapa tindakan nantinya juga tergantung tingkatan mereka ya, itu bisa dilakukan juga oleh mereka, sehingga dengan demikian mereka berhak juga untuk mendapatkan pendapatan dari situ ya. Dan balik lagi saya selalu lihat best practice-nya di luar negeri seperti apa. Nah dengan demikian ya, saya harapkan nanti tekanan finansial kepada peserta PPDS ini bisa kita kurangi sehingga mereka bisa hidup lebih normal lah sebagai seorang yang sudah berkeluarga, memiliki keterampilan dan bisa mendapatkan income. Nah kasus di Undip ini juga kita sedang dalami. Kenapa kok bisa seseorang yang sudah terbukti melakukan bullying kemudian dalam proses pidana kok bisa diluluskan gitu, dan juga lulusnya aneh gitu, artinya pendidikan itu biasanya berapa semester, ini sebelum selesai proses pendidikannya sudah lulus gitu, lebih cepat. Jadi saya minta Ibu Irjen untuk melihat ada apa nih, kenapa kok yang bersangkutan sudah jelas-jelas melakukan kesalahan dan dalam proses pidana lagi ya, kok kemudian malah lulusnya bisa lebih cepat gitu, kayak orang yang sangat pintar dan sangat hebat gitu. Jadi saya memang minta di Ibu Irjen untuk dilihat gitu, apa yang terjadi di pendidikan, program pendidikan di Rumah Sakit Karyadi dan Undip. Tadi pertanyaan Dinda dari Tempo ya, bahwa kejadian ini banyak ya, memang disebut tadi kan ada 600 dan 2.600 pengaduan. Dari 2.600 tuh 600 sudah terbukti valid. Dan beberapa yang terkait dengan pelecehan itu juga banyak sekali di sana. Dan saya sudah ditelepon sama Ibu Menteri PPA dan mengajak kita untuk duduk bersama membuat program pengawasan bersama. Nah memang ini kan
selama ini memang tertutup ya. Ini salah satu apa ya, praktek-praktek yang tertutup, tidak banyak yang melihat. Sekarang dengan adanya sosial media, dengan keterbukaan dari generasi-generasi muda, itu membuat berita ini bisa keluar. Saya rasa seperti yang tadi disampaikan, ini adalah is tip of the iceberg. Sebenarnya kejadiannya banyak dan sistematis, cuma tidak terungkap. Jadi ya saatnya kita berintrospeksi. Saya terima kasih sekali nih Pak Brian, mau sama-sama kita memperbaiki prosesnya kita gitu ya, supaya bisa berjalan dengan baik dan semua kejadian ini tidak terulang lagi. Kemudian Oli juga tanya itu SCR sama SEP itu nantinya seperti apa? SCR itu kan memang wewenangnya sekarang diterbitkan sekali aja seumur hidup oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan SIP itu diterbitkan bertahap juga melalui Dinas Kesehatan. Jadi mesti ada ininya ya, mesti berjenjang juga pengawasannya. Tugas kita di jajaran Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan itu di bawah pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan itu dari pelaksanaan disiplin para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk menjalankan profesinya. Dan kita memiliki wewenang sekarang untuk mencabut STR dan SIP itu kalau memang benar-benar terbukti adanya pelanggaran. Dan pengawasannya seperti apa? Ya, kita sekarang berterima kasih karena kita mendapatkan bantuan dari teman-teman di media untuk bantu mengawasi layanan kedokteran dan profesi ini. Tapi kedepannya kita untuk standar prosedurnya itu sudah ada yang namanya PNPK. Jadi standar layanan itu sudah ada. Jadi tidak mungkin misalnya orang usus buntu di CT scan itu nggak mungkin. Karena sudah ada prosedurnya yang harus dipatuhi dan setiap rumah sakit sudah memiliki itu. Yang sekarang kita lakukan adalah kita akan merapikan secara nasional rekam medis elektronik. Agar kita juga bisa melihat secara nasional semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, apakah itu sudah sesuai dengan panduan nasional yang kita berikan, ya, kita berikan. Itu OYUP tadi tanya ya. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan ya. Ya khususnya tadi yang di Karyadi dan di Undip, ya, kita ingin pastikan bahwa selama proses pengadilan masih berjalan bagi seniornya yang diduga melakukan bullying ini, memang sebaiknya jangan kemudian dilakukan percepatan yang meluluskan dia sebelum waktunya. Itu yang menurut saya itu agak, nanti saya minta Ibu Dirjen untuk memeriksa ya, agar dipastikan proses pengadilannya bisa berjalan normal dulu ya, berjalan normal dan selesai. Dan kemudian kita terburu-buru melakukan respons, sementara proses pengadilannya juga masih berjalan. Dan ini kan proses yang sifatnya pidana karena ada peserta didiknya yang kemudian wafat. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih Pak Menkes. Dipersilakan Prof. Brian, ada tambahan? Monggo. Monggo Prof. Brian, ada tambahan? Baik, sedikit saja tambahan dari kami bahwa sesungguhnya di dalam lingkungan pendidikan tinggi kita sudah memiliki peraturan Menteri Dikbudristek pada saat itu nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan tinggi, kekerasan seksual begitu. Jadi tentu sesungguhnya kami memiliki semangat tidak hanya di lingkungan pendidikan spesialis dokter, tetapi juga seluruh lingkungan pendidikan tinggi termasuk tentunya spesialis dokter itu terdapat aturan, ketentuan bagaimana kita
melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan tersebut, dan kami juga memungkinkan untuk dilakukan laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan, dan setiap kampus sudah memiliki satgas pencegahan tindak kekerasan seksual gitu, sehingga kami mendorong jika ada hal-hal yang ingin dilaporkan selain barangkali kepada laporan di lingkungan Kementerian Kesehatan, juga bisa dilakukan di lingkungan perguruan tinggi masing-masing gitu. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih Prof. Bayan. Baik, berikutnya SOP di RSHS, silakan Dirut RSHS. Baik, terima kasih. Jadi jelas kalau untuk SOP yang namanya farmasi, kami mengikuti atau sesuai dengan apa yang ditentukan oleh akreditasi nasional dan juga GCI, bahwa apa yang dilakukan untuk farmasi kami lakukan seperti tadi. Contohnya tadi, kalau mengeluarkan obat tuh harus 2 orang yang megang kuncinya, tidak 1 orang. Dan tadi kalau misalnya keluar sekian, kembali harus sekian, itu sudah sesuai. Nah ini memang untuk khusus untuk obat-obat seperti narkoba itu. Dan kemudian mungkin kalau untuk kami di Asesadikin, kami sudah berlakukan bahwa sekarang DPJP itu harus ada di rumah sakit dari jam 7.30 sampai jam 3:30. Jadi sesuai dengan aturan pekerjaan. Jadi kalau mereka nggak ada, nanti karena disiplin untuk tadi adalah disiplin pegawai negeri, ya. Dan bukan itu, sebetulnya yang kami harapkan adalah mereka nanti akan terus intens berkomunikasi atau mengawasi para anak didiknya. Karena sesuai ketentuan, para presiden ini tanggung jawabnya adalah ada di DPJP. Itu sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mereka memang SIP-nya di kami itu ada SIP pendidikan, di mana dia itu ada kelas 1 apa yang bisa dikerjakan, semester 2 itu ada ketentuannya di SIP pendidikan itu. Jadi kami sekali lagi sudah melakukan di Asesadikin bahwa para konselor ini sekarang harus ada di rumah sakit, baik itu di OK waktu operasi, atau di rawat inap waktu visite, atau di UGD waktu emergensi. Dan kami sekarang pantau, apabila mereka tidak bekerja atau di luar jam kerja mereka keluar dan sebagainya, tentu kami akan berikan sanksi. Terima kasih Pak Dirut. Kepada Pak Aco terkait dengan mekanisme pengawasan, apakah ada tambahan Pak Aco? Monggo. Baik, terima kasih Bu. Baik rekan-rekan media semua, bahwa sejak kami melakukan pembenahan, nanti mungkin Bu Yuli bisa menambahkan, kami melakukan pembenahan terkait dengan SIP dan STR di tingkat pusat Kementerian Kesehatan, bisa saya tegaskan bahwa setiap dokter sekarang mempunyai namanya logbook. Dan di logbook tersebut tercatat semua kompetensi, termasuk prestasi-prestasinya, dan termasuk juga kalau dia punya masalah. Termasuk dalam hal ini bullying dan sebagainya. Dan semua presiden dan sebagainya yang melakukan bullying sudah kami catat di situ. Dan ini sebenarnya bisa diakses oleh kepala dinas kesehatan dan sebagainya ketika nanti mereka memberikan izin terkait dengan SIP dan sebagainya. Jadi pengawasannya sudah bisa dan sangat terbuka sekali, dan tentu saja mohon maaf nih hanya bisa diakses oleh stakeholder. Mungkin Bu Yuli bisa menambahkan Bu terkait dengan logbook. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya beberapa hal akan ada penegasan. Yang pertama adalah terkait dengan pengawasan. Pengawasan khususnya ini ada 2 ya, pengawasan terhadap residen atau PPDS itu. Kita saat ini telah mengembangkan, semoga nanti bisa kita kolaborasi dengan University Base ya, di Hospital Base. Kita sudah membuat e-logbook. Di dalam e-logbook itu real time. PPDS nanti dengan serta-merta dia akan mengisi termasuk well-being-nya. Kita akan tahu. Dan itu bisa terakses, tadi dikatakan bagaimana pusat dan daerah, itu bisa. Karena ada bagian tertentu yang bisa melihat, misalnya
yang nanti ada Bu Irjen, ada saya, ada Dinas Kesehatan. Gitu. Yang kedua, pengawasan itu dari sistem informasi SDM Kesehatan. Ya. Pelaku bullying itu kita bisa lihat, teman-teman pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, teman-teman perizinan, dapat membuka flagging tersebut. Apabila di dalam sistem informasi SDM Kesehatan terflagging berwarna merah, itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau perizinan bisa mengklik apa yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ini bukan hanya PPDS, ya. Jadi ada yang namanya sistem informasi sumber daya manusia kesehatan, dan itu adalah prosesnya terintegrasi nanti dalam satu sehat dan sistem perizinan yang ada di pemerintah kabupaten kota. Gitu. Jadi ini nanti akan transparan, orang akan tahu dan dia akan tahu misalnya pelaku yang kemarin STR-nya sudah dicabut, dia akan terlihat. Artinya syarat perizinan salah satunya adalah STR. Kalau STR dicabut atau dinonaktifkan, artinya adalah izin dicabut atau dinonaktifkan. Harusnya gitu. Dan DPM PTSP pemerintah daerah harus gercep juga tuh pengawasannya, langsung melihat sistem, bukan ditegur terlebih dahulu, karena di situ sudah ada by system. Gitu. Sehingga orang tahu, loh kenapa di sana masih ada diizinkan praktek? Padahal sudah tahu dalam sistem informasinya SDM itu terflagging merah. Seperti itu. Yang kedua adalah tes kejiwaan. Tadi dikatakan, apakah itu hanya untuk PPDS? Untuk yang PPDS itu akan kita saat ini, kita telah melakukan bersama kolaborasi antara Dikti Saintek dengan kami dalam mengemas dengan arahan Pak Menteri, membuat satu sistem instrumen terkait dengan screening mental health. Itu ya. Nah kemarin dilakukan MMPI, kemudian kita review kembali dan dengan adanya kerjasama dengan para kolegium psikolog dan kolegium psikiater. Saat ini sedang berproses. Ya, jadi ada dua screening. Screening saat dia seleksi masuk ke dalam PPDS ya, pada saat dia akan tes. Yang kedua adalah screening pada saat dia menjalankan pendidikan. Itu ada. Jadi setiap minimal 1 tahun sekali. Kemarin sih kita minta untuk awal ini kita langkah 6 bulan ini dulu deh kita lihat. Setelah itu nanti kita evaluasi, nanti baru 1 tahun sekali. Seperti itu. Nah yang kedua adalah bagaimana yang lain? Yang lain tetap dalam rangka pendidikan pelayanan, khususnya kita coba di rumah sakit vertikal, semua akan dilakukan screening yang terkait dengan tes kejiwaan. Karena apa? Di situ ada pendidik klinis, di situ ada residen dan ada tempat pelayanan yang dampaknya kepada masyarakat. Demikian Bu. Baik, terima kasih Bu Yuli. Rekan-rekan media, Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri Bu Wiwit.